Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Adian Sahyadi selaku dosen pengampu mata kuliah sosial olahraga yang tidak bisa hadir pada hari ini, dan saya hormati teman-teman sekalian. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Zulfur Ramadan selaku moderator dari kelompok 6 yang akan membawakan presentasi pada hari ini. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan, yang pertama ada Alfito Farhan, yang kedua ada Gazi Al-Ghifari, kemudian Bima Bagus Saputra, Dina Lestari, Zulfur Ramadan, dan Rohman Hidayat yang akan membawakan presentasi pada hari ini dengan judul Etika dan Moral dalam Olahraga. Susunan presentasi pada hari ini yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, kemudian penutup. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, materi pertama yang disampaikan oleh saudara Rohman Hidayat. Kepada Rohman Hidayat, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan terkait filsafat keilmuan. Sebelum masuk ke dalam filsafat keilmuan, kita merujuk pada judul kita, yaitu etika dan moral dalam olahraga. Kenapa sih kok kita membahas tentang etika dan moral dalam olahraga? Ya, etika merupakan kecabangan dari ilmu filsafat dan moral identik dengan etika. Dan selanjutnya yang nanti mungkin akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Masuk ke dalam materi, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait pengertian filsafat keilmuan. Kenapa saya jelas sedikit? Karena sangat banyak sekali sumber-sumber atau pengertian-pengertian dari ilmu filsafat. Bahkan jika kita pahami dari diri kita masing-masing, pengertian dari filsafat itu secara umum, filsafat merupakan suatu studi yang membahas secara kritis dan skeptis dari fenomena yang ada dalam pemikiran dan kehidupan manusia, lalu dijabarkan secara teoritis dan mendasar. Selanjutnya bisa kita lihat pada PPT di atas, yaitu secara etimologi filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Philo berarti cinta dan sophia berarti kebijaksanaan. Filsafat dimulai ketika seseorang mulai berpikir dan merenung akan sesuatu hal hingga timbulnya sebuah ide atau gagasan. Seseorang yang berfilsafat disebut filsuf. Beberapa tokoh filsuf yang terkenal di dunia yaitu Aristoteles, Plato, Newton, Karno, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya, agar teman-teman dapat lebih memahami arti dari filsafat, maka kita dapat merujuk pada salah satu pendapat dari tokoh filsuf. Yang pertama ada Aristoteles. Aristoteles mengungkapkan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran. Ilmu pengetahuan tersebut berisi banyak hal, mulai dari ilmu etika, ilmu logika, ilmu politik, hingga ilmu keindahan. Selanjutnya, Plato mendefinisikan filsafat lebih sederhana dan singkat, yaitu filsafat merupakan upaya untuk mencapai pengetahuan dan mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Selanjutnya itu adalah pengetahuan panca indera, yaitu dari keseluruhan pengamatan yang dirasakan oleh panca indera manusia dan disimpan dalam ingatan manusia. Panca indera sebagai sumber ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang diambil dari kelima panca indera manusia, yaitu mata, hidung, lidah, telinga, dan kulit. Selanjutnya itu ada nalar atau reason, yaitu kemampuan seorang untuk menganalisis dan menghubungkan sesuatu peristiwa yang terjadi pada manusia. Rasio merupakan ilmu pengetahuan yang diambil dari penalaran manusia. Selanjutnya itu ada otoritas atau authority, yaitu kewenangan seorang untuk mencari sebuah kebenaran dalam suatu peristiwa. Yang keempat itu ada wahyu atau revelation, yaitu sebuah ide, gagasan-gagasan spontanitas yang terangkum dalam sebuah peristiwa. Yang kelima ada keyakinan atau faid, yaitu kepercayaan dan keyakinan seorang akan dirinya menjadi katalisator dalam mencari sebuah kebenaran. Dan yang terakhir itu ada intuisi atau intuition, yaitu kemampuan seorang untuk menjabarkan sebuah ide-ide, teori-teorinya dalam bahasa yang lugas dan mudah dimengerti oleh orang lain. Biasanya orang yang punya ilmu intuisi ini dapat mudah mencari sebuah jawaban atas permasalahannya tanpa harus berpikir yang berliku-liku terlebih dahulu. Kemudian ada cabang ilmu filsafat. Yang pertama ada etika. Etika merupakan suatu cabang ilmu filsafat yang mempelajari tentang moral dan karakter, atau mempelajari tentang perbuatan baik atau perbuatan buruk.
Hal itu dapat dikatakan perbuatan baik atau perbuatan buruk apabila telah ada aturan perilaku dalam satu kelompok masyarakat, di mana seorang manusia hidup di dalam suatu jaringan norma seperti kewajiban, ketentuan, dan larangan. Yang kedua ada logika. Logika merupakan ilmu yang mempelajari tentang pikiran-pikiran yang dinyatakan dalam perbuatan. Dalam penilaian logika lebih tegas karena yang bersifat universal. Dalam bidang olahraga, analisis logika sangat berpengaruh dan berperan penting dalam penentuan aturan bermain suatu cabang olahraga. Yang ketiga ada estetika, yaitu cabang ilmu filsafat yang mencakup bidang keindahan, terutama dalam bidang seni, nilai, norma, dan rasa. Nilai estetika itu sangat bersifat individualis karena tergantung dari latar belakang seseorang. Kemudian penekanan dalam etika. Yang pertama ada aspek historis, yaitu khusus membicarakan tentang nilai dan buruk. Yang kedua ada cara deskriptif, yaitu secara deskriptif membicarakan masalah baik atau buruk perilaku manusia dalam kehidupan bersama dan tidak melihat kenyataannya bahwa kebersamaannya norma pada tempat waktu yang berbeda. Yang ketiga ada sifat dasar ilmu yang normatif, yaitu tidak perlu menunjukkan adanya fakta, tetapi dengan hanya memberikan informasi lalu merefleksikannya. Kemudian dijelaskan oleh saudara Gazi. Ya, kemudian yaitu materi tentang etika olahraga. Tadi sudah disebutkan oleh saudara Julpan, yaitu etika ilmu yang mempelajari tentang perbuatan baik dan buruk. Nah, jadi etika olahraga adalah studi tentang moral. Oleh karena itu, di dalam filsafat ini bahwasanya kita dapat mengatakan penggunaan doping merupakan tindakan yang tidak bermoral. Sama seperti halnya yaitu bermain nyambung dalam sepak bola. Bermain nyambung dalam sepak bola artinya bermain secara kasar. Nah, kemudian bagaimana kita membedakan nilai non moral dan moral, yaitu moral sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu mos, yang berartikan sebagai tata krama dan adat istiadat. Nilai non moral diambil contoh sebagai uang. Kenapa dikatakan uang dan dikatakan non moral? Karena tidak melekat pada manusia yang memiliki sifat dan motif atau sifat-sifat karakter yang mempengaruhi orang lain. Sedangkan nilai moral yaitu kepatuhan relatif yang dikenakan berbagai perilaku bijak. Dan nilai moral adalah sifat atau disposisi yang kita hargai dan tidak. Selanjutnya kategori nilai non moral. Pena 1973 membagi nilai non moral ke dalam beberapa kategori. Yang pertama ada nilai utilitas, sesuatu dikatakan baik atau bermanfaat bagi kehidupan kita. Contohnya alat raket bulu tangkis bermanfaat bagi kita karena dengan alat tersebut bisa bermain bulu tangkis. Yang kedua ada nilai ekstrinsit, sesuatu dikatakan baik karena nilai tersebut mempunyai alat yang baik. Contohnya dalam kehidupan kita bernilai karena dengan alat tersebut, dengan nilai ekstrinsit baik bagi kehidupan kita. Yang ketiga ada nilai inherent, sesuatu dikatakan baik karena pengalaman yang diperoleh dan nilai tersebut berharga bagi kehidupan kita. Yang keempat ada nilai intrinsik, sesuatu dikatakan baik karena di dalamnya mempunyai nilai-nilai yang baik. Contohnya berani, dedikasi, pengorbanan, maka nilai-nilai intrinsik. Yang kelima ada nilai kontribusi, sesuatu dikatakan baik karena bagi kehidupan kita, contohnya uang berkontribusi besar bagi kehidupan kita. Yang terakhir ada nilai final, kombinasi, sesuatu dikatakan baik dari beberapa pemahaman baik intrinsik maupun ekstrinsik. Selanjutnya nilai dan norma dalam sistem olahraga nasional. Nilai merupakan simbol atau tanda yang diberikan dari seorang atau sekelompok orang kepada orang lain sebagai predikat baik atau buruknya yang telah ditentukan. Yang kedua ada norma. Norma merupakan ukuran, garis, kaidah ataupun aturan yang diatur bagi penilaian dan nilai tersebut milik bersama. Contohnya di dalam pertandingan, jika atlet tersebut bermain sesuai dengan norma akan mendapatkan balas jasa. Sebaliknya jika
aturan atau tidak sesuai dengan norma yang berlaku akan mendapatkan hukuman ataupun sanksi. Selanjutnya, menurut Baron Pierre de Coubertin, olahraga merupakan alat transformasi karena olahraga merupakan alat pendidikan sekaligus alat budidaya. Di Indonesia telah merangkum beberapa kaidah-kaidah ataupun aturan-aturan yang ada di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang sistem olahraga nasional yang meliputi 24 bab dan 92 pasal-pasal, ditambah dengan rancangan-rancangan penjelasan. Adapun bab-bab tersebut mengandung bentuk berkaitan dengan beberapa pasal-pasal. Terima kasih. Kemudian saya lanjutkan tadi pentingnya moral dalam olahraga. Etika identik dengan moral. Moral adalah cara hidup seseorang untuk mengukur baik buruknya tingkah laku manusia. Perbedaan etika dan moral yaitu moral dipakai untuk perbuatan yang sudah dinilai, sedangkan etika adalah digunakan untuk mengkaji nilai-nilai yang ada. 4 nilai moral yang bersifat inti dan universal yaitu keadilan, kedamaian, kejujuran, dan tanggung jawab. Seorang pelaku olahraga harus memiliki moral, perilaku, dan sikap yang baik. Karena jika para pelaku olahraga tidak memiliki perilaku, moral, sikap yang baik, maka dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Kemudian ancaman terhadap fair play. Di ruang lingkup olahraga, walaupun olahraga menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas, tetapi masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di lingkungan olahraga. Berikut adalah para pelaku olahraga yang bertanggung jawab atas sikap fair play. Yang pertama adalah atlet. Seorang atlet ini harus dapat menghargai dirinya sendiri dan lawan bertandingnya. Menghargai di sini maksudnya jujur terhadap perasaan dan kelakuan serta penolakan terhadap kemenangan yang dicapai dengan hasil yang tidak fair play. Kemudian kerendahan hati jika memperoleh kemenangan dan menerima kekalahan dengan lapang dada. Kemudian pembina atau pelatih. Seorang pembina atau pelatih harus memiliki kesadaran yang tinggi bahwa kemenangan bukanlah hal dari segalanya. Tidak menghalalkan segala cara untuk tim dan atletnya agar menang dengan cara yang tidak fair play. Kemudian selalu menerapkan bahwa atlet dan timnya harus menaati peraturan yang ada dan menerima apapun hasil yang diperoleh dari atlet tersebut. Yang ketiga ada juri dan wasit. Wasit tidak boleh memihak pada salah satu tim atau atlet lain pada saat pertandingan. Tidak boleh menerima suap atau imbalan yang akan merugikan salah satu tim. Kemudian penonton dan pendukung. Pendukung harus mengendalikan kelakuan yang berlebihan serta fanatisme yang tinggi terhadap lawan yang ia dukung. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, dipersilakan. Untuk Khairul, Alda, dan Dana, dipersilakan. Yuk, silakan. Sebelumnya saya mau verifikasi. Di sini saya akan bertanya di kelompok. Di sini tadi disebutkan itu moral ialah tingkah laku seseorang. Nah, pertanyaannya di kelompok 6 ini gimana cara untuk membentuk moral kita itu lebih baik? Baik, selanjutnya untuk Saudara Alda. Nama saya Alda Farajula. Saya ingin bertanya, bagaimana kita dapat memperoleh pengetahuan knowledge menurut pandangan empirisme? Bagaimana kita dapat memperoleh pengetahuan knowledge menurut pandangan empirisme? Terima kasih. Baik, untuk dari jalan. Gimana? Nama saya Dana Firwanda. Ini bikin bapak.
kan materinya berkaitan dengan etika dan moral dalam berolahraga. Bagaimana jika olahraga itu kan berkaitan dengan etika dan moral. Bagaimana jika seseorang itu tidak memiliki etika dan moral yang baik? Apakah dia bisa dikatakan sebagai seorang olahragawan, sedangkan olahraga itu tidak bisa mendiskriminasi orang? Baik, terima kasih untuk yang bertanya. Ya, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Khairul, yaitu bagaimana cara membentuk moral atlet agar menjadi lebih baik. Moral itu adalah suatu tingkah laku seorang. Nah, jadi kita misal sebagai pelatih yaitu memberikan contoh pada atlet terkait tentang moral atau tingkah laku yang lebih baik agar bisa diterapkan pada atletnya. Yang kedua yaitu pelatih menyampaikan nasihat dengan cara yang menyenangkan. Yang ketiga yaitu pelatih ajarkan kejujuran. Keempat, pelatih itu tanamkan kedisiplinan buat berlatih. Sekian. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudara, yaitu bagaimana kita dapat memperoleh pengetahuan knowledge menurut pandangan empiris. Pola pikir empiris mengandalkan bukti empiris. Empiris termasuk salah satu jenis aliran teologi dalam empirisme. Manusia dapat memperoleh pengetahuan dari pengalaman dengan cara mengandalkan pengamatan dan penginderaan. Bagaimana dalam Anda? Oke, terima kasih. Iya. Etika dan moral itu kan berkaitan dengan olahraga. Bagaimana jika seseorang ini tidak memiliki etika dan moral yang baik? Apakah dia masih bisa disebutkan sebagai seorang olahragawan? Sedangkan olahraga itu tidak mendiskriminasikan semua. Baik, saya akan jawab. Menurut saya masih bisa disebut olahragawan. Karena seperti seringkali peristiwa pada final Piala Dunia 2006 yaitu mempertemukan antara Prancis dan Italia. Nah, di situ terjadi peristiwa yaitu Zidane yang menanduk kepala Materazzi yang mengakibatkan Zidane mendapatkan kartu merah. Nah, kemudian Zidane mengungkapkan karena Marco Materazzi itu memprovokasi dan mengejek ibu atau saudara dari Zidane. Nah, dari kelakuan tersebut Zidane yang harusnya dapatkan pemain terbaik dunia, dia gagal mendapatkan pemain terbaik tersebut, dan Marco Materazzi itu dikucilkan oleh sebagian warga Italia karena telah memiliki etika yang kurang baik. Itu sebabnya jika para pelaku olahraga itu tidak memiliki etika dan moral yang baik, mungkin masih bisa disebut olahragawan, tapi karirnya itu nggak akan berlangsung lama atau ya orang memandangnya itu kurang baik, jelek gitu. Enggak. Itulah. Oke. Tuh, saudara. Ya. Baik, terima kasih kepada yang sudah bertanya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.